Viral, ketok palu MK putuskan Anies Baswedan bisa maju Pilgub DKI Jakarta 2024. PDIP pun dapat mengusung Anies sebagai calon gubernur. Anies Baswedan bisa maju di pemilihan kepala daerah atau pilkada tahun 2024 di DKI Jakarta. Ya, Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap Undang-Undang Pilkada. MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Dengan demikian, jika putusan MK ini berlaku serta-merta atau saat ini juga, maka Anies Baswedan bisa diusung PDI Perjuangan sebagai calon gubernur di pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024, khususnya di daerah khusus Jakarta. Sementara ini, niat PDI Perjuangan mengusung Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017-2022 terganjal aturan yang mengharuskan parpol punya 20% kursi di DPRD. Untuk Jakarta, PDIP minimal harus punya 22 dari 106 kursi di DPRD. Padahal perolehan suara PDIP di Jakarta pada pemilu 2024 cuma 15 kursi. PDI Perjuangan berencana mengusung Anies Baswedan setelah 12 parpol mendeklarasikan Ridwan Kamil Suswono sebagai cagup-cawagup di Pilkada DKI Jakarta 2024 pada 27 November mendatang. Dikutip dari detik.com, Selasa 20 Agustus 2024, putusan terhadap perkara nomor 60 garing PUU 22/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora itu dibacakan dalam sidang di Gedung MK Jakarta Pusat Selasa 20 Agustus 2024. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan pasal 40 ayat 3 UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada inkonstitusional. Adapun isi pasal 40 ayat 3 UU pilkada itu adalah dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. MK mengatakan esensi pasal tersebut sama dengan penjelasan pasal 59 ayat 1 UU 32/2004 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK sebelumnya. MK mengatakan pembentuk UU malah memasukkan lagi norma yang telah dinyatakan inkonstitusional dalam pasal UU Pilkada. Jika dibiarkan berlakunya norma pasal 40 ayat 3 UU 10/2016 secara terus-menerus dapat mengancam proses demokrasi yang sehat, ucap Hakim MK Eni Nurbaningsih. Pasal 40 ayat 3 UU 10/2016 telah kehilangan pijakan dan tidak ada relevansinya untuk dipertahankan, sehingga harus pula dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sambungnya. MK kemudian menyebut inkonstitusionalitas pasal 40 ayat 3
UU Pilkada itu berdampak pada pasal lain, yakni pasal 40 ayat 1. MK pun mengubah pasal tersebut. Keberadaan pasal A quo merupakan tindak lanjut dari pasal 40 ayat 1 UU 10 2016. Maka terhadap hal demikian, Mahkamah harus pula menilai konstitusionalitas yang utuh terhadap norma pasal 40 ayat 1 UU 10/2016, ucapnya. Adapun isi pasal 40 ayat 1 UU Pilkada sebelum diubah ialah partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi syarat perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur: A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut.